إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Segala nikmat yang kita rasakan di hari ini tidak lain dan tidak bukan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, waktu dan juga nikmat-nikmat yang lain, semuanya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan juga para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian, sampai di mana kajiannya? Di pertemuan yang lalu apa yang sudah kita bahas? Salam itu dulu sudah. Apa lagi? Minta izin sama satu lagi apa? Yang terakhir yang kita bahas? Bisik-bisik. Betul. Semua yang kita bahas dari awal sampai apa yang kita bahas di kajian yang terakhir itu namanya adab bermajelis. Adab apa? Bermajelis. Kita sering bermajelis sama orang, duduk sama orang, ketemu sama orang. Mau itu ada rapat kah, atau ada undangan kah, atau ada mau silaturahmi kah. Namanya apa? Bermajelis. Ngadepin orang. Yang selanjutnya, mu'allif di sini menyebutkan bahwasanya yang termasuk dari adab bermajelis itu, biasanya kalau kita namu ke rumah orang atau diundang orang, setelah salam, terus minta izin, terus kita berjabat tangan, sudah kita bahas semua. Jangan bisik-bisik, jangan mau tahu urusannya orang dan lain sebagainya, semua. Ada adab yang lain, yang mana adab yang sekarang ini tidak dikhususkan untuk yang bermajelis saja, tapi juga untuk orang yang selain yang bermajelis. Adab makan. Adab apa? Makan. Ini banyak dianggap remeh sama orang. Terutama makan yang bareng-bareng. Kalau makan sendiri, jarang ini terjadi nih yang mau kita bahas nih. Tapi kalau makan bareng-bareng, suka ya begitulah. Kurang beradab. Tidak pernah makan enak, terus diundang makan enak. Agak berantakan sedikit para jamaah. Disebutkan di sini faslun, bab tentang wa yustahabbu iftitahul akli bi bismillah. Disebutkan oleh muallif, dicintai, mustahab hukumnya bahwasanya orang yang mau makan itu memulainya dengan apa? Bismillah. Wa hadza bil ijma'. Ini ijma' para ulama. Alama naqalahu Nawawi, ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya para ulama itu bilang bismillah sebelum makan itu hukumnya apa? Mustahab, disunnahkan. Wa qad thabata an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, telah datang dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya ghulam." Antum hafal semua hadisnya. Apa hadisnya? Ya ghulam, wahai anak kecil, sammillah, baca bismillah. Ini sammillah itu fi'il amr.
perintah. Sebut nama Allah SWT, bismillah. Wa kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan yang dekat sama kamu. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, ya ghulam samillah, wahai anak samillah, ngomong bilang bismillah. Wa hadha dalilun ala wujubit tasmiyati qabla al-akli ala ar-rajih. Disebutkan sama yang mensyarah ini, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan bilang, ini adalah dalil bahwasanya membaca basmalah sebelum makan itu hukumnya wajib, dan ini yang rajih. Ini katanya beliau. Min qaulai ahlil ilm, ada dua pendapat ahlul ilmu ternyata. Ahli ilmu punya dua pendapat. Yang pertama bilang hukumnya apa tadi? Sunnah, yang kedua bilang wajib. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW amara Umar bin Abi Salamah bit tasmiyah ma'a annahu ghulam shaghir. Nabi itu nyuruh Umar bin Abi Salamah padahal Umar bin Abi Salamah ini masih kecil. Gimana yang sudah besar? Diperintahkan lagi. Pakai kata perintah. Wal aslu fil amri wujub. Dan kaidah penting yang perlu kita selalu ingat, kalau datang perintah maka hukumnya apa? Wajib. Walam ya'ti ma yusrifu an dzalik. Dan tidak ada penjelasan lain yang menyelewengkan wajib tadi, bahwasanya ini bukan wajib. Enggak ada. Rasulullah memerintahkan samillah, tapi tidak ada nih dalil-dalil yang lain yang ternyata bilang, oh ternyata ini bukan wajib, ini sunnah. Tidak ada. Tetap perintahnya dijuruskan kepada wajib. Waqad taqibul Hafidz Ibnu Hajar An-Nawawi ala naqlil ijma' ala istihbabi bi anna hunaka man dhahaba ila al-wujub. Tadi yang bilang ijma' itu Imam Nawawi. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang, setelahnya Imam Nawawi, Ibnu Hajar bilang bukan wajib ternyata, atau bukan ijma'. Tapi ada yang menyelisihi. Para ulama ada yang bilang wajib ternyata, bukan bilang sunnah aja. Li'annahu waradal amr bil akl bil yamin. Karena ada perintah untuk makan dengan tangan kanan, dan sebagaimana yang kita tahu kalau sudah ada perintah tidak bisa main dirubah hukumnya kecuali ada dalil kuat yang bisa membelokkan ini dari wajib ke sunnah atau dari wajib ke mubah misalkan. Wa huwa mahmulun 'alal wujub, dan ini dalilnya yang ada ini harus dibawa kepada hukumnya wajib. Fakadha huna, dan juga dalam masalah ini. Lianna sighatul amr bil jami' wahidah. Karena kalau sudah datang itu kata perintah, sama semua hukumnya. Kita disuruh sholat sama Allah kata perintah. Kita disuruh apa lagi? Disuruh puasa, perintah. Tapi bukan perintah itu puasa. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian, telah dituliskan bagi kalian berpuasa. Ini dari macam-macamnya perintah. Tapi kalau ada perintah dengan kata perintah fi'lul amr, itu semuanya sama, akan digolongkan kepada sesuatu yang wajib sampai datang dalil yang lain yang menjelaskan bahwasanya ini bukan wajib. Wa qad dzakara Ibnu Muflih, Imam Ibnu Muflih mengatakan fi Adab Asy-Syar'iyyah, dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, qaulan biwujubiha. Dia juga menyebutkan bahwasanya ini hukumnya wajib. Jadi yang bilang wajib ini banyak jamaah, bukan sedikit. Yang bilang wajib ini dalilnya kuat dan banyak, bukan satu dua aja. Wa dzakara wujubiha atau dzakara wujubuha Ibnu Abi Musa fi kitabihil Irsyad. Dalam kitabnya Irsyad juga Ibnu Abi Musa mengatakan itu hukumnya wajib. Wa qala bi fardhiyatiha Ibnu Hazm, dan juga Imam Ibnu Hazm bilang ini hukumnya wajib. Jadi yang makannya tidak baca bismillah, kalau ikut ngomong ini wajib, berarti kita saat makan tidak baca bismillah itu dosa kita. Karena kita meninggalkan kewajiban. Harus diperhatikan ini para jamaah. Wa asrah ma warada fi sifat at-tasmiyah ma jaa fi hadits Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang lebih jelas lagi bahwasanya Rasulullah SAW kalau makan itu baca bismillah, dan gimana sifat bismillahnya itu disebutkan di sini. Katanya Aisyah radhiyallahu anha,
bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum." Kalau salah seorang kalian makan, falyadhkur ismallahi ta'ala. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Falyadhkur. Ini kalimat perintah para jamaah. Lagi-lagi diperintahkan disuruh sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa in nasiya, kalau memang itu tidak wajib para jamaah. Kalau lupa ya sudah selesai, bukan sesuatu yang wajib. Betul atau enggak? Sekarang anak mau tanya teman. Kalau kita tahu hukumnya sholat wajib. Kalau kita lupa sholat, kita disuruh sholat enggak? Tetap. Sudah lewat waktunya nih, asar kita lupa enggak sholat. Sudah masuk waktu isya, kita masih lupa. Beres sholat isya, kita baru ingat tadi belum sholat asar, kita disuruh sholat enggak? Kalau sholat enggak wajib, ya sudah lupa, selesai urusan, enggak wajib. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan di sini, ini yang memperkuat tadi apa? Bahwasanya mau makan baca bismillah itu hukumnya wajib. Diperkuat dengan dalil ini. Kalau salah seorang di antara kalian mau makan, maka sebutkanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Fa in nasiya, kalau lupa, fa in nasiya an yadhkur asmallahi ta'ala fi awwalihi, kalau dia saat mau makan lupa baca bismillah, di awalnya tadi sebelum makan dia lupa baca bismillah, falyaqul, saat dia ingat dia ngomong bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, atau bismillahi awwalihi wa akhirih, dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Disuruh ngomong, disuruh baca tetap. Ini juga memperkuat bahwasanya hukumnya baca bismillah itu tadi wajib. Wa zahirul hadis, di sini jelas bahwasanya annahu yaqtasir ala qaulihi bismillah, sifatnya baca gimana ngomong bismillahnya, atau bismillahirrahmanirrahim, atau baca bismillah saja cukup. Kalau kita lihat dari dalilnya di sini yang jelas adalah bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim tapi bismillah. Lakin lau zada ar-rahmanirrahim, kalau semua dia ditambahin ar-rahmanirrahim maka fala ba'sa, ini tidak apa-apa. Bal qad dzakara an-Nawawi anna hadha huwal afdal. Imam Nawawi bilang kalau ar-rahman tambahin ar-rahmanirrahim itu afdal, tapi ini katanya Imam An-Nawawi. Wa mithluhu naqala Ibnu Muflih an Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga Imam Ibnu Muflih dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan lakin taqabul Hafidz Ibnu Hajar hadzal qaul bi annahu lam yara dalilan ala dzalik. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga bilang begitu, Ibnu Muflih juga bilang seperti itu, tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang bahwasanya Ar-Rahmanir-Rahim tidak ada dalilnya. Jadi cukup bilang apa? Bismillah. Ini ikhtilaf di antara ulama, perbedaan pendapat di antara ulama. Wa qad ikhtalafa ahlul ilm fi ma idza kanu jamaah wa samma wahid. Dan ada masalah lagi. Kalau kita makan rame-rame, kayak di pesantren misalkan satu piring makan berlima, piringnya agak besar, makan di nampan misalkan, nasinya ditaruh, lauknya di situ, makan berlima. Apakah cukup di antara 5 orang itu satu aja yang bilang bismillah? Cukup atau enggak? Seperti salam. Kalau ada rombongan nih 10 orang datang ke kita sekarang nih masuk, cukup satu bilang salam itu sudah cukup katanya ulama. Dan yang jawab juga satu aja yang jawab, itu sudah cukup buat yang lain. Apakah bismillah ini sama? Disebutkan di sini. Idza kanu jamaah wa samma wahid minhum. Kalau mereka berkelompok mau makan bareng-bareng, yang ngomong bismillah satu aja, apakah sudah cukup? Disebutkan bahwasanya nass Syafi'i ala ijza'i tasmiyatil wahid 'anil baqin. Imam Syafi'i bilang cukup kalau ada orang makan sama-sama yang bilang bismillah satu aja. Ini katanya Imam Syafi'i. Wa ja'alahu ba'dhul fuqaha karaddis salam, dan dijadikan seperti hukumnya jawab salam. Cukup satu orang yang dibalas sudah mewakili semuanya. Wa tashmitul 'atish. Orang juga kalau ada yang bersin dia bilang yarhamukallah. Kalau dia ada orang bersin satu di antara kita, terus satunya sudah bilang yarhamukallah, cukup sudah. Jangan satu masjid bilang yarhamukallah. Sudah cukup. Katanya Imam Syafi'i seperti itu. Kalau makan rame-rame, satu bilang bismillah, cukup. Yang lain tidak usah bilang bismillah, tidak apa-apa. Dan disebutkan di sini, wa 'allalu dzalik aidan bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara anna asy-syaitan innama yatamakkan min at-ta'am idza lam yudhkar ismallahi ta'ala alaihi. Dalilnya Imam Syafi'i bilang begitu apa? Katanya Rasulullah SAW, setan itu tidak akan ikut makan kalau sudah disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kenapa disuruh baca bismillah?
katanya dibagi Imam Syafi'i, kita ini disuruh baca bismillah, ada ilahnya, ada sebabnya. Sebabnya itu biar setan tidak ikut makan. Jadi kalau sudah ada satu yang nyebut, cukup sudah. Ini dalilnya yang bilang satu di antara yang banyak itu sudah mewakili, sudah cukup. Wa li'annal maqsud yahsulu biwahid. Dan kalau satu sudah baca bismillah, itu sudah cukup, setannya tidak ikut makan. Wa mala Ibnul Qayyim, tapi Imam Ibnul Qayyim di sini menjelaskan bahwasanya annahu la yakfi tasmiyat ba'dhal akilin, tidak cukup. Kalau kita makan berlima, tidak cukup satu yang baca bismillah. Semuanya harus baca bismillah. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Datang hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bareng-bareng berenam. Fajaha a'rabiyun fa'akalahu fi luqmatain. Jadi para jamaah sekalian, sahabat itu dulu kalau makan terus ada orang lewat, itu dipanggil para jamaah, ayo masukin tangannya, ikut bareng makan sama kita. Bukan pelit-pelitan. Ada dulu kisahnya, saya lupa pastinya kisahnya, cuman anak yakin benar insyaallah. Ada orang buntung tangannya, cacat. Di zamannya sahabat dulu. Mungkin perang. Waktu itu sahabat lagi pada makan, ada sahabat ini lewat, dia minder mau ikut makan karena tangannya apa? Cacat. Katanya sahabat, kalau nggak salah Umar bin Khattab bilang, kita tidak akan lanjut makan sebelum kau masukkan tanganmu ke makanan ini. Makan, ikut makan juga. Biar dapat berkahnya. Itu para sahabat. Ruhama bainahum, saling mencintai satu sama lain. Tidak ada jijik-jijikan, tidak ada. Masukin tangannya, dimasukin tangannya sama dia, sama-sama duduk makan. Akhirnya datang nih, A'rabi, orang Badui ini datang. Fa'akala fi luqmatin. Diambil sama dia satu, terus diambil lagi dua. Dua suap dia makan. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lalu mengatakan, ama innahu law samma kafakum. Sungguh kalau dia itu baca bismillah, yang datang ini, orang Badui ini kalau baca bismillah, itu cukup buat kalian. Maksudnya apa? Dijelaskan di sini. Wa minal ma'lum, dan sudah kita ketahui, anna Rasulullah SAW wa man ma'ahu qad sammu. Rasulullah sama sahabatnya yang tadi berenam itu sudah baca bismillah, pasti. Tidak mungkin tidak baca bismillah. Paling tidak Rasulullah sudah baca bismillah. Falamma ja'al A'rabi, tapi saat datang ini orang A'rabi, kenapa kok sama Rasulullah dibilang kalau dia baca bismillah itu cukup? Berarti sama Rasulullah disuruh baca bismillah yang datang. Loh, katanya cukup satu. Disebutkan di sini, saat orang Badui itu masuk, tidak baca bismillah, setan masuk lewat dia. Syarakahu syaitan. Setan ikut, kenapa? Karena dia tidak baca bismillah. Fa'akala ta'am biluqmatain, makan dua kali suap, walau samma laka fal jami'. Kalau dia baca bismillah, setannya tidak masuk, cukup untuk semua. Maksudnya tidak usah diulang lagi bismillahnya yang lain. Cukup yang ini aja baca bismillah. Di sini jelas berarti dalilnya, tidak mungkin Rasulullah sama sahabat itu makan tanpa membaca bismillah. Tapi saat datang ini ada orang lain masuk, disuruh baca. Wa hadha huwa ar-rajih, dan ini yang dirajihkan sama yang mensyarah sama Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Insyaallah katanya dia. Wa mimma yu'ayyiduhu anna Rasulullah SAW qala lil ghulam, dan juga diperkuat dengan bahwasanya Rasulullah bilang kepada si anak kecil tadi, Umar bin Abi Salamah, samillah, baca bismillah. Walau kanat tasmiyatil wahid kafiyah, laktafa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tasmiyatihi. Saat kejadian Rasulullah ngomong bilang baca bismillah itu, Rasulullah kan lagi makan sama dia. Lagi makan bareng-bareng. Betul enggak, jemaah? Jadi Rasulullah lagi makan, terus ada si Umar bin Abi Salamah. Kalau cukup baca bismillah itu cukup satu orang saja, dia nggak bakal nyuruh Rasulullah nggak bakal nyuruh sahabat ini bilang sambillah. Tapi sama Rasulullah disuruh. Berarti bismillahnya satu orang itu tidak cukup. Dan juga disebutkan bahwasanya ala annahu qad yuqal innal murad bidzalika ta'lim, tapi bisa dibantah omongan ini. Apa bantahannya? Rasulullah mau ngajarin. Walakin adh-dhahir al-adillah tu'ayyidu ala hadzal qaul.
Tapi yang lebih kuat katanya yang mensyarah kitab ini bahwasanya membaca bismillah itu hukumnya wajib bagi setiap yang mau makan tapi tidak bisa diwakili. Dan yang selanjutnya wa khatmuhu bilhamdillah atau bilhamdulillah. Dan setelah selesai makan memuji Allah SWT dengan alhamdulillah. Disebutkan di sini ai yustahabbu khatmul akli bilhamdillah. Disunnahkan atau mustahab hukumnya setelah makan membaca alhamdulillah. Li hadithi Khalid bin Ma'dan. Dari hadis Khalid bin Ma'dan an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam kana idza rafa'a ma'idatuhu. Rasulullah sallam kalau sudah selesai makan mengatakan alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwaddi'in wala mustaqlin anhu rabbana. Kata Rasulullah SAW, alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fihi. Berarti ini apa? Mengatakan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada beberapa riwayat lainnya dan juga wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yardha 'anil 'abdi ya'kulul akalah fayahmaduhu 'alaiha. Allah SWT itu ridho kepada seorang hamba yang dia makan satu makanan fayahmaduhu 'alaiha, dan lalu setelah selesai makan dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan yang ia makan barusan. Wa yashrabu syurba, dan dia minum minuman fayahmaduhu 'alaiha, dan setelah minum dia mengatakan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada hamba yang seperti itu. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Dan yang selanjutnya wa qaluhu wa an ya'kula biyaminihi, agar kita ini makan pakai tangan kanan. Terkadang memang kita kalau makan pakai tangan kanan. Meskipun orang itu kidal, tulisnya pakai tangan kiri, kebanyakan dia makannya pakai tangan kanan. Terkadang tapi kita lupa. Makan nasi terlalu asyik, kerupuknya makan pakai tangan kiri. Betul enggak? Benar kata iya, betul. Makan nasinya pakai tangan kanan, kerupuknya pakai tangan kiri. Enggak sadar. Disebutkan di sini wa yustahabbu ayyakula biyadihil yumna. Dicintai hukumnya katanya mustahab, sunahkan makan pakai tangan kanan. Li hadis Umar bin Abi Salamah. Hadisnya sama yang tadi. Jadi itu umdatul ahkam. Jadi ini pondasinya adab makan itu hadisnya akan kembali ke situ terus. Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hadisnya akan muter-muter di situ aja. Wa kul biyaminik kata Rasulullah SAW. Makan pakai tangan kanan. Lagi-lagi kata perintah di sini. Dan kita sudah tahu kalau ada kata perintah berarti hukumnya apa? Wajib. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ada hadis yang lain yang memperkuat ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la ta'kulu bishimal. Jangan makan pakai tangan kiri. Sudah perintah makan pakai tangan kanan, ditambah lagi nahi, larangan makan pakai tangan kiri. Double ini. Kalau sudah perintah, terus ditambah pakai larang lagi, semakin kuat ini. Hukumnya. Fa inna syaitan ya'kulu bishimal, karena setan itu makan pakai tangan kiri. Ditambah lagi, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi." Kurang jelas apa hadis. Kalau salah seorang dari kalian makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba falyashrub bi yaminihi. Kalau minum pakai tangan kanan juga. Fa inna syaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Karena setan itu makan pakai tangan kiri dan minumnya juga pakai tangan kiri. Hadisnya lagi-lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi hadza ablaghut tanfir wa ashaddut tahdhir min al-akl wa syurb bishimal. Dan dalil-dalil yang sudah disebutkan ini sangat jelas
larangan dan peringatan tidak boleh makan atau minum pakai tangan kiri. Idz kaifa yaliqu bi muslim, bagaimana seorang muslim pantas an yatashabbah bi a'da aduun lahu wa huwa syaitan. Dia niru-niru musuh abadinya dia. Caranya musuhnya yang ditiru, tidak pantas. Alladzi qala Allah Ta'ala anhu, sebagaimana firman Allah SWT, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu bagi kalian musuh, maka jadikan musuh. Jangan ditiru-tiru. Di ayat yang lain, wala tattabi'u apa? Khutuwatis syaitan. Jangan ikut-ikut, jangan kalian ikuti ini langkah-langkahnya setan. Salah satu dari langkah setan ini, makan sama minum pakai tangan kiri. Fahadhil adillah wadhihatun fi wujubil akli wasyurbi bil yamin. Kalau kita kumpulin semua dalil-dalilnya, ternyata keluar hukum makan pakai tangan kanan itu hukumnya wajib. Wan nahyu 'anil akli aw syurbi bishimal, dan dilarang keras makan atau minum pakai tangan kiri. Wa qad warada fi dzalika ahaditsin katsira, dan masih ada hadis-hadis yang lain yang sangat banyak. Wa hiya tadullu dalalatan qawiyyah ala tahrimi hadzal fi'l. Yang mana hadis-hadis yang banyak itu jelas menjelaskan bahwasanya haram hukumnya makan pakai tangan kiri atau minum pakai tangan kiri. Wa qad dhahaba jumhur ahli ilm. Jumhur ahli ilmu mengatakan bahwasanya makan al-akl wa syurb bil yamin mandubun. Tapi jumhur ulama bilang hukumnya makan atau minum pakai tangan kanan itu mandub, sunnah, bukan wajib. Wa alaihi masya Ibnu Aqil, sebagaimana yang diambil sama Imam Ibnu Aqil yang sedang kita bahas bukunya ini sekarang. Li'anna an-nahi fihi min babil adabi wal irsyad. Karena larangan yang datang itu bukan masalah halal haram, tapi petunjuk dari Rasulullah SAW. Dan pelajaran dari Rasulullah SAW. Wali annahu min babi takrimil yamin wa tasyrifiha, dan ini juga dalam bentuk menghargai yang kanan. Rasulullah kalau pakai sendal pakai yang kanan dulu. Kalau mau pakai baju masukin tangan kanan dulu. Yang bagus-bagus semuanya sebelah kanan. Makanya ini dalam memuliakan sebelah kanan. Wa dhahaba jama'atun min ahli ilm minhum Ibnu Abdul Bar, dan ada segerombolan para ahli ilmu yang lain, di dalamnya ada Ibnu Abdul Bar bermadhab Maliki, wa Ibnu Hazm Al-Zahiri, wa Ibnu Abi Musa, wa Ibnu Al-Qayyim ila wujubil akil wa syurbi bil yamin. Tapi ini ulama yang kita sebut barusan, Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Hazm, Abi Musa, wa Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah bilang hukumnya wajib makan pakai tangan kanan. Dan haram hukumnya makan pakai tangan kiri. Berarti kalau kita makan pakai tangan kiri, berdosa kita. Qala Ibnu Al-Qayyim, Imam Ibnu Al-Qayyim berkata, wa huwa ahadul wajhain li ashabi Ahmad. Dan Imam Ahmad juga punya dua pendapat di sini. Ada riwayatnya Imam Ahmad bilang haram, ada riwayatnya Imam Ahmad bilang hukumnya sunnah. Walamma dzakara Ibnu Allan Asy-Syafi'i al-istihbab qala, ada seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan ini hukumnya istihbab. Maka disebutkan di situ wakila wujuban. Bukan istihbab tapi wujub, wajib. Lima fi ghairihi min syarahi li huquqidz dharari bil ghair. Karena di dalam makan pakai tangan kiri ini ada banyak masalah. Yang pertama, kita tidak hargai tangan kanan. Yang kedua, ikut-ikutan setan. Yang ketiga, ada asyarahi. Syarahi ini tamak. Wa luhuqidz dharari bil ghair. Dan juga kita akan menyampaikan rasa tidak enak atau dharat kepada yang lain. Terlalu makan yang ini, tangannya juga ambil yang itu, makan lagi. Tamak. Dan juga disebutkan di sini wantasara lahu Subki, dan Imam Subki juga mengatakan diperkuat sama Imam Subki bilang hukumnya juga wajib dan haram makan pakai tangan kiri. Wa alaihi nass Asy-Syafi'i fir Risalah, dan Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan hal demikian dalam kitabnya Ar-Risalah wa mawadhi'un minal
dan ada juga di kitabnya Al-Um. Wa hadza qaulun qawi, dan ini omongan yang sangat kuat. Li'anna al-adillah al-waridah fi hadzal bab sahihatun wa sharihatun, karena dalil yang sudah kita bahas ini sharihah, jelas, dan sahihah semua, bukan dhaif. Fi dalalati 'alal murad, atas hukum keharamannya atau kewajibannya makan pakai tangan kanan. Wa dzalika kama yali, sebagai berikut. Kenapa kok sampai wajib? Apa saja yang sampai memperkuat bahwasanya makan pakai tangan kanan itu wajib? Disebutkan di sini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha isti'mal shimal fil akl wasyurb. Yang pertama poinnya, Rasulullah SAW melarang seseorang makan pakai tangan kiri. Wa bayyana annahu amalus syaitan, dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya ini amalannya setan. Wa tashabbuhu bisyaitani amrun muharram, dan kita niru-niru setan itu, bertasyabuh kepada setan, hukumnya apa? Haram. Qala Ibnul Arabi mengatakan, kullu fi'lin yunsabu ila syaitani fahuwa haram. Tulis nih para jamaah sekalian, kaidah nih. Semua perbuatan yang dinisbatkan kepada setan, maka perbuatan tersebut hukumnya haram. Ini disebutkan oleh Ibnul Arabi dan disebut dalam kitab Fathul Bari, jilid 9 halaman 523. Ana ulang, kullu fi'lin yunsabu ila syaitan fahuwa haram. Semua perbuatan yang dinisbatkan kepada setan hukumnya apa? Haram. Ini poin yang pertama, kenapa makan pakai tangan kiri itu haram dan wajib makan pakai tangan kanan. Ini yang pertama. Yang kedua, sighatul amr atau sighul amr al-waridah fi hadzal bab ma'a sighain nahi. Kata perintah yang datang di masalah ini itu disanding sama larangan juga. Kita disuruh belok kanan dan dilarang belok kiri. Kalau kita dikasih tahu suruh belok kanan saja tanpa ada larangan belok kiri, mungkin lebih ringan ini. Belok kanan tidak boleh belok kiri. Apa tidak semakin kuat ini disuruh belok kanan ya? Semakin kuat. Dalilnya datang, diperintahkan pakai tangan kanan dan diharamkan pakai tangan kiri. Wala sarifun laha an zahiriha, dan tidak ada satupun dalil yang menyelewengkan ini dari perintah tadi. Oh, ternyata ada orang pakai tangan kiri misalkan makannya, tapi sama Rasulullah tidak ditegur. Kalau ada seperti itu, maka mungkin tidak wajib. Tapi ternyata tidak ada. Alladzi huwal wujub, yang mana hukum asalnya itu wajib kalau ada perintah. Tidak ada satupun dalil yang mengeluarkan ini dari kewajiban ini jadi sunnah, tidak ada dalilnya. Wat tahrim, begitu juga yang dilarang tadi, tidak ada yang membolehkan. Tidak ada yang menyelewengkan dalilnya dari haram jadi oh enggak ini makruh misalkan, tidak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadits Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Ini lebih kuat lagi para jamaah sekalian. Ini lebih jelas lagi, yang ngasih lihat Rasulullah marah kepada orang yang makan pakai tangan kiri. Anna rajulan akala inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini makan pakai tangan kiri. Faqala kul biyaminik. Makan pakai tangan kanan, kata Rasulullah. Makanlah pakai tangan kananmu. Katanya orang ini, la astati. Ana tidak bisa ya Rasulullah. Sombong orang ini. Disuruh makan pakai tangan kanan, bilang tidak bisa. Apa susahnya makan pakai tangan kanan? La astati, ana tidak bisa. Qala lastata'ta. Kata Rasulullah, tidak bisa beneran kamu makan pakai tangan kanan. Ma mana'ahu illal kibr. Yang mana dia itu ngomong kayak gitu tadi, dia tidak mau makan pakai tangan kanan karena sombong, gengsi dia. Fama rafa'aha ila fi. Tangannya itu tidak bisa angkat makanan itu. Sama Rasulullah didoain itu. Sama ini orang tidak bisa angkat tangannya lagi. Dia mau makan apa yang dia makan itu tidak bisa. Setelah sama Rasulullah dia ngomong seperti itu. Tidak bisa beneran. Tidak bisa makan beneran.
Fahadha alladhi imtana'a minal akli biyaminihi wa asarra 'alal akl bishimalihi kibran wa inadan. Ini seseorang yang ditegur baik-baik, suruh makan pakai tangan kanan tidak mau karena sombong, gengsi, sama Rasulullah didoain akhirnya. Da'a alaihi Nabi SAW, didoakan kejelekan sama Rasulullah SAW, li'annahu lam yakun lahu udhur. Padahal dia bisa makan pakai tangan kanan dan tidak ada udhur. Oh, tangan kanan ana lagi sakit ya Rasulullah, tidak bisa dibuat makan. Tidak ada udhurnya. Atau tangan kanan ana tidak ada misalkan, buntung tangannya. Tidak ada udhur, tahu-tahu dia ngomong seperti itu, menolak ini. Tidak mau makan pakai tangan kanan. Waqad ajaballahu ta'ala